103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat. Dan pagi ini kita sudah kedatangan tamu narasumber kita. Ada Dr. Marini Miharyanti, spesialis ortodonti, dokter gigi spesialis ortodonti Dharma Wangsa Dental Studio DDS ya. Assalamualaikum pagi dokter. Waalaikumsalam pagi Mbak Nurul. Pagi ya, udah ketebak ya dia spesialis ortodonti. Jadi kita bakal bahas tentang perawatan ortodonti ya dok ya. Iya. Lebih tepatnya tema kita pagi ini adalah gigi rapih dan sehat dengan perawatan ortodonti. Gimana dokter, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Jadi nanti pertanyaannya seputar perawatan ortodonti, ya kan, gigi yang sehat, terus juga yang rapih ya dok ya. Iya. Terus juga DFM-annya kalau punya pertanyaan nanti bisa langsung ke WhatsApp. Dan kita juga sambil live di Instagram di @1034 DFM Jakarta. Kalau misalkan lagi nonton juga bisa di drop pertanyaan di kolom komentar juga. Kalau dari WhatsApp juga boleh langsung aja di nomor 0811991034. Oke, Dokter Marini, kita lanjut ya. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok, apa sih itu perawatan ortodonti? Bedanya sama perawatan gigi lainnya itu apa? Silakan dokter. Oke. Perawatan ortodonti itu sebenarnya mungkin kalau orang awam lebih mengenalnya perawatan behel. Behel. Iya, behel. Tapi sebenarnya perawatan ortodonti itu adalah perawatan yang untuk salah satu cabang yang untuk fungsinya itu meratakan susunan gigi menjadi lebih baik, menempatkan susunan gigi yang di tempat yang seharusnya, memperbaiki tumbuh kembang. Jadi kita mengevaluasi pertumbuhan perkembangan rahang, memperbaiki fungsi pengunyahan sehingga didapatkan fungsi gigitan yang baik. Jadi harapannya pengunyahannya lebih baik sehingga giginya juga nanti lebih sehat. Oke, jadi seperti itu DFM-annya. Kalau di masyarakat awam mungkin dikenalnya dengan perawatan behel. Behel, iya. Behel atau kawat gigi. Padahal nggak cuma behel doang ya dok ya? Iya, betul. Sebenarnya cukup luas juga sih Iya, ilmunya. iya. Oke, tadi dokter sempat menyinggung tentang pertumbuhan rahang dan gigi. Iya. Nah, kapan sih tepatnya kita pasang behel? Apakah pada usia remaja atau sebenarnya orang dewasa pun boleh pasang behel? Oke, jadi sebenarnya para orang tua itu juga udah boleh membawa anaknya untuk memeriksakan giginya ke spesialis ortodonti. Itu menurut anjuran American Dental Association tuh paling nggak usia 8 tahun itu udah bisa dibawa sebenarnya. Oke. Tapi mungkin pada tahap awal itu belum dilakukan perawatan apa-apa. Nanti kita sesuaikan dengan kasusnya. Jadi kita biasanya pantau dulu nih pertumbuhan rahangnya. Jadi di usia 8 tahun itu kita bisa lihat apakah udah harus dirawat secara dini atau memang kita observasi dulu. Jadi buat orang tua sebenarnya di usia anak-anak 8 tahun itu sudah boleh dibawa ke dokter spesialis ortodonti. Oke. Gitu. Kalau orang dewasa boleh juga? Orang dewasa boleh, boleh juga. Jadi selama tidak ada kelainan yang membahayakan gitu, maksudnya dalam arti misalkan giginya cukup sehat, kondisi tulang-tulangnya sehat, itu boleh dilakukan perawatan ortodonti di usia dewasa. Oke, dokter, aku penasaran juga sama pertumbuhan rahang yang dokter maksud itu seperti apa maksudnya? Oke, jadi memang kadang-kadang ada di usia anak itu kita mungkin menemukan ada yang rahang bawahnya mungkin ketinggalan. Jadi kelihatannya kayak tumbuhnya di belakang banget. Atau misalkan ada kondisi anak juga yang seperti cameh gitu ya. Jadi kelihatannya tuh kayak rahang bawahnya ke depan sekali, maju sekali. Nah, itu jadi pada usia-usia itu kita bisa melakukan intervensi nih. Kita bisa melakukan pencegahan. Jadi pertumbuhannya itu kita arahkan ke posisi yang lebih baik. Oke, jadi itu sebenarnya bisa diperbaiki ya dok ya? Iya, bisa Pertumbuhan rahang diperbaiki. itu. Even dia sudah dewasa pun rahangnya masih bisa diperbaikin berarti? Kalau dewasa mungkin pendekatannya akan beda. Karena kan kalau anak-anak itu kita masih memanfaatkan ada proses tumbuh kembangnya ya dari anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa itu kan tulangnya sudah lebih matang.
Jadi agak susah ya. Jadi Iya, makanya sebenarnya sedini mungkin itu lebih baik. Jadi dicegah itu lebih baik. Oke, sekarang aku mau tanya nih dok, case-case apa aja sih yang menganjurkan seseorang itu buat pasang behel? Nah, Oke. kenapa harus pasang gitu? Oke, jadi yang pertama mungkin kalau misalnya ada di rumah nih ngaca ya, kelihatan giginya mulai susunannya tidak teratur. Iya. Oke, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk memakai behel. Lalu yang kedua, misalkan ada kehilangan gigi yang lama, tapi tidak segera memasang gigi palsu. Kadang-kadang biasanya gigi tetangganya tuh masih gigi sebelah-sebelahnya mulai bergerak gitu. Jadi ada berjarak atau mungkin dia tumbuhnya miring. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan juga memakai perawatan ortodonti. Lalu misalkan juga ngelihat kok kayaknya anak saya rahangnya kayaknya kurang kurang sesuai nih antara rahang atas sama rahang bawahnya ada salah satu yang kayaknya nggak harmonis gitu ya. Jadi itu mesti dipertimbangkan juga pakai perawatan ortodonti. Oke, jadi case-case seperti itu ya di Femania ya. Kalau misalkan nih seseorang giginya rapi sebenarnya, tapi mungkin nggak sih gigi rapi itu sewaktu-waktu bisa berubah nih? Bergerak misalnya gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan apa sih yang menyebabkan perubahan-perubahan itu gitu? Bisa. Jadi misalkan ternyata sebenarnya mungkin kebiasaan-kebiasaan ini pasien biasanya nggak sadar sampai memeriksakan dirinya. Ternyata baru ketahuan nih, oh ini ternyata anak saya atau misalkan saya gitu ya punya kebiasaan menjulur-julur lidah gitu atau menempatkan posisi lidah di tempat yang nggak seharusnya. Jadi kan seharusnya lidah itu ada di langit-langit. Nah, ternyata pada saat saya bengong nih, lidah saya suka neken gitu misalnya ke depan. Nah, tanpa disadari ternyata, oh begitu dicek, gigitannya jadi terbuka depannya, jadi nggak ngatup gitu ya. Nah, itu mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang harus diperhatikan juga gitu. Kadang juga pas kita tidur ya dok ya, kita nggak sadar posisi lidah tuh di mana. Iya. Dan dia ngedorong gigi depan lagi. Bisa gitu. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya tentang perawatan ortodonti. Ketika sudah memutuskan merasa banget perlu buat melakukan perawatan ortodonti, apa aja yang harus disiapin? Oke, pertama biasanya nanti kan dicek dulu kebersihan mulutnya yang pertama ya, karena kalau pemakaian behel ortodonti itu yang pasti kebersihannya harus dijaga. Karena ada benda asing yang nantinya akan berada di dalam mulut kita mungkin sekitar 2 tahunan gitu atau lebih. Jadi kan mulut kita harus benar-benar bersih dulu nih. Jadi yang harus diperhatikan pertama, pastikan tidak ada lubang-lubang dulu. Jadi lubang-lubang giginya harus dirapin dulu biasanya. Atau misalkan ada gigi-gigi yang lubangnya besar, dalam, itu harus dirawat dulu giginya. Misalkan ada karang gigi atau gusinya bengkak, itu berarti harus diatasi dulu. Bisa dengan pembersihan karang gigi atau dirawat dulu supaya gusinya lebih sehat. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah dipastikan mulutnya sehat, biasanya nanti dokter gigi akan menyarankan untuk melakukan foto ronsen. Ronsennya nanti biasanya ada 2 jenis, panoramik yang untuk melihat keseluruhan giginya, sama sefalometri untuk melihat struktur wajahnya, rahangnya dari posisi samping. Lalu juga biasanya nanti akan dilakukan pencetakan. Jadi kunjungan pertama tuh setelah konsultasi dan jika dinyatakan siap untuk dilakukan perawatan, itu biasanya akan dilakukan pencetakan gigi. Nah, pencetakan gigi ini juga ada gunanya. Jadi untuk sebagai kita data awal, jadi dokter gigi tahu nih ya sebelum dirawat apa yang harus dilakukan, sama juga untuk evaluasi nanti kita pada saat berjalan dan nanti untuk menentukan juga gigi-gigi mana yang butuh dicabut apa enggak. Jadi alurnya begitu ya, Devemania, dipastikan dulu semua giginya dalam keadaan sehat, baik-baik aja, nggak ada yang berlubang, bersih, baru dilanjutkan dengan foto ronsen, cetak gigi, terus pasang deh. Ini ada pertanyaan dokter dari WhatsApp ya. Dokter, kalau misalkan gigi bungsunya belum tumbuh komplit, boleh nggak pasang behel? Boleh. Jadi nanti biasanya kan juga kita tadi ronsen nih ya, ronsen gigi tuh. Nah, dari ronsen tuh kita bisa ketahuan
apakah ada gigi yang lebih, yang mungkin nggak kelihatan di dalam mulut, tapi ternyata oh di dalam ada nih gigi lebihnya. Atau misalkan gigi-gigi bungsu tadi, kita juga jadi tahu kan, tumbuhnya miring, apa tumbuhnya nanti akan tumbuh sempurna. Nah, jadi biasanya nanti kita evaluasi. Kadang-kadang ada kalanya pencabutan gigi bungsu itu memang kita butuhkan di awal perawatan. Jadi sebelum pasang harus dicabut. Tapi ada juga yang kita kerjakan sembari berjalan. Jadi pasang kawat giginya dulu, baru dicabut di tengah-tengah. Atau bisa juga nanti di akhir setelah selesai semua cabut, baru dibuang lah ya gitu gigi bungsunya. Tapi memang kebanyakan sih amannya biasanya kita menginstruksikan untuk di tengah perawatan paling enggak dicabut. Oh gitu ya. Tapi bergantung sama case-nya masing-masing. Tergantung ya, sama kasusnya. Tapi mungkin nggak dicabut. Kembali lagi ke miring, seberapa miring gigi okay. bungsunya. Kalau memang gigi bungsunya memang miring banget, nggak mungkin dia akan tumbuh sempurna, biasanya kita sarankan cabut. Oke, next ke pertanyaan berikutnya, dokter. Apa aja sih jenis-jenis perawatan ortodonti ini? Atau jenis-jenis perawatan behel? Silakan, dokter. Oke, jadi secara garis besar kan ada yang dilepas pasang sendiri sama pasien, kita sebutnya removable, sama ada yang cekat. Cekat itu berarti yang memang kita tempel di dalam mulut pasien, jadi alat itu akan ada di situ selama jangka waktu tertentu. Nah, nanti tinggal disesuaikan lagi nih, apakah pasiennya ini mungkin kan sekarang ada banyak pilihan ya. Jadi apakah ada yang bahannya logam, ada yang bahannya sewarna gigi gitu, atau modelnya ada yang kayak plastik. Nah, itu biasanya nanti kita sesuaikan lagi dengan kasusnya, dengan kebutuhan pasiennya, misalkan apakah pasiennya memang butuh yang estetik banget gitu. Dan tentunya kerja sama pasien, karena keberhasilan perawatan ortodonti ini tidak lepas dari kerja sama pasien. Jadi nggak cuma dokternya aja nih, jadi harus pasiennya juga ada aktif juga. Iya, harus komitmen kontrol. Iya, betul. Jadi itu DV-mannya. Jenis-jenisnya ada banyak, tergantung DV-mannya butuhnya yang mana gitu ya. Sukanya yang mana, sampai estetik juga ada loh. Iya. Yang bening. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang pra atau sebelum pasang behel, persiapannya apa aja, terus juga kapan waktunya. Sekarang pas udah pasang, apa sih yang harus kita perhatikan ketika perawatan itu berjalan? Silakan, dokter. Oke, jadi begitu perawatannya udah berjalan, tetap yang harus diperhatikan kebersihan gigi. Jadi pasien harus lebih ekstra lagi nih membersihkan giginya. Jadi mungkin sikat giginya nanti akan ada tambahan-tambahan ya. Jadi nggak cuma sikat gigi yang standar biasa, tapi ada yang buat sela-selanya, atau misalnya ada yang agak mungkin desainnya agak cekung. Nah, terus yang harus dipastikan juga kontrol rutin. Jadi ikuti instruksi dari dokternya. Jadi kalau misalkan disarankan untuk kontrol 1 bulan sekali gitu, ya dijalani gitu. Jadi pasiennya juga jangan menghilang gitu, kontrolnya nggak rutin gitu, karena nanti akan memperlama perawatannya juga. Terus misalkan nanti dalam perjalanannya akan ada instruksi tambahan menggunakan karet atau apa, itu harus diikuti gitu oleh pasiennya. Jadi paling itu sih yang penting. Dan itu semua kita tahu ketika kita kontrol ya, dok ya. Iya. Jadi dipantau perkembangannya sama dokter, terus perawatan tambahan apa lagi nih yang kita butuhin. Iya. Gitu ya, dok. Kalau untuk tantangan kebiasaan makan ada nggak? Kalau makan mungkin yang udah pasti yang harus dihindari, misalkan yang keras-keras banget, kayak kacang yang keras banget gitu, atau misalkan makan jagung nggak bisa langsung dikrokot gitu kali ya, jadi harus gitu ya. Harus disuir-suir dulu. Jadi mungkin lebih ke cara makannya yang agak diperhatikan, misalkan makan daging atau apa nggak bisa langsung krauk gitu ya, harus mungkin dipotong kecil-kecil dulu. Iya benar. Kalau makan apel nggak bisa estetik langsung gini, terus dipotong. Harus dipotong dulu. Pokoknya buah-buah yang keras harus dikecil-kecilin dulu. Benar banget. Oke dokter, ini aku ada pertanyaan lagi nih dari via WhatsApp, dok.
Dok, saya pasang behel sudah lumayan lama. Rencananya ingin lepas behel. Kapan waktu yang tepat buat lepas behel ini, Dok? Oke, jadi mesti kembali lagi mungkin harus kontrol ya ke dokter yang merawat gitu, terus dilihat giginya ini udah bagus nggak gigitannya. Kadang-kadang mungkin pasien ngerasanya rapi, tapi dilihat dari susunan giginya pada saat menggigit gitu ya, mungkin ada sedikit yang kurang, jadi ingin diperbaiki oleh dokternya. Jadi baiknya memang ya tadi rutin kontrol, dilihat supaya gigitannya udah pas apa belum ya pada saat gigit gitu ya, udah di tempat yang seharusnya apa belum. Jadi kalau memang sudah susunannya sudah rapi, terus sudah tidak ada jarak lagi gitu, memang udah gigitannya bagus, biasanya sih juga disarankan lepas sih oleh dokternya. Tapi biasanya nih dok, rata-rata lama perawatannya berapa lama sih? Berapa Umumnya tahun ya, gitu? umumnya mungkin sekitar 2-3 tahun ya, dengan anggapan kontrol rutin sebulan sekali. Tapi memang dikembalikan lagi dengan kasusnya. Kadang-kadang kalau yang kasusnya memang sulit banget ya, mungkin bisa lebih dari itu. Tapi rata-rata 2-3 tahun. 2-3 tahun ya dok ya. Kalau misalnya kelainannya juga ringan, bisa jadi lebih singkat sih, nggak sampai 2 tahun. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari via WhatsApp. Dokter, saya punya pengalaman ketika pasang behel itu bracketnya lepas, ketelan. Itu aman gak sih dok? Ini ketar-ketir nih dok. Gimana dok? Mudah-mudahan sih aman ya. Biasanya nanti akan keluar lagi lewat bawah sih. Okay. Berarti kalau bracket lepas itu nggak apa-apa. Kalau karet yang lepas? Iya sama sih. Sama biasanya akan terbuang juga sih oleh badan kita. Gitu. Tapi pernah nggak sih nggak terbuang gitu? Kalau memastikan sih mungkin bisa di ronsen ya. Cuman kayaknya sih biasanya akan keluar juga sih. Jadi itu salah satu kekhawatiran yang pasang behel juga dok ya. Ketika bracketnya lepas nggak sadar pas makan ketelan. Iya. Gitu kan. Terus sadarnya lama lagi dok. Oke, lanjut lagi ya dok. Ini ada pertanyaan lagi nih, kita sambung satu lagi. Setelah lepas itu kan dilanjutkan dengan retainer, kan iya dok ya. Berapa lama pemasangan retainer ini diperlukan? Oke, jadi sebenarnya gigi normal, maksudnya dalam arti gigi nggak kita gerakkan orto aja tuh biasanya dengan kita berjalan usia ada pergerakan sedikit gitu. Dengan kita tidak dirawat orto aja maksudnya ada gitu ya pergerakan gigi. Apalagi ini gigi yang memang kita gerak-gerakin gitu kan. Geser sini, geser sana. Nah, baiknya memang retainer ini saya sih anjurin ke pasien biasanya kalau bisa seumur hidup. Kalau bisa gitu ya. Paling enggak rajinnya banget 1,5 tahun lah gitu. Tiap malam dipakai, tiap tidur dipakai. Tapi akan lebih baik kalau retainer ini memang dipakai seumur hidup, tapi mungkin nanti frekuensinya bisa berkurang. 1,5 tahun ini paling nggak usahain lah tiap hari, setiap malam dipakai, gitu tidur dipakai. Tapi nanti kalau misalnya udah berjalannya waktu, bisa tuh agak berkurang mungkin berapa hari sekali. Atau mungkin nanti kalau udah agak lebih lama, ya paling nggak seminggu sekali. Tapi itu nanti ya paling nggak 1,5 tahun ini usahain tiap hari dipakai tiap malam. Jadi disarankannya seumur hidup pakai yang namanya si retainer ini. Iya. Harus ganti nggak dok retainernya? Kalau yang bahan plastik atau mungkin yang bahan akrilik, biasanya kan dengan berjalannya usia kan juga mungkin ada perubahan warna gitu ya. Jadi mungkin atau misalnya pecah atau misalnya nggak sengaja jatuh, retak, pecah gitu, dia mau nggak mau ganti gitu ya. Tapi ya baiknya sih memang kita jadi nambah kebiasaan baru ya. Jadi kayak misalkan malam sebelum tidur sikat gigi, dengan adanya retainer ya ditambahlah abis sikat gigi kita pakai retainer. Sebenarnya nggak susah sih ya dok ya. Cuma menambah satu kebiasaan baru gitu. Iya, dan itu manfaatnya juga penting ya dok ya, karena si gigi tadi terus bergerak walaupun dia tidak dalam perawatan ortodonti. Dokter, ini ada lagi pertanyaan dari Tarjo di Depok. Saya sudah ronsen gigi, seluruhnya di ronsen itu saya ada gigi tidur. Apakah gigi tidur itu dok berbahaya nggak? Gigi tidur itu mungkin maksudnya gigi bungsu ya kali. Iya, yang posisinya itu kali ya. Iya.
Memang baiknya sih dilihat seberapa kemiringannya Mm-mm. gigi yang miring itu ya, gigi tidurnya itu. Karena kadang-kadang ada yang jangka panjangnya memang menimbulkan keluhan di pegel-pegel atau pusing gitu. Jadi kalau misalkan memang mengganggu, terus juga kondisi fisik lagi oke gitu ya, maksudnya tidak ada kelainan darah atau misalkan tidak ada minum apa kelainan sistemik gitu ya, memang dicabut aja gitu baiknya sih. Tuh. Dicabut ya dok Iya, gigi tidur ini. Oke. Itu pencabutannya itu apakah dia kayak cabut gigi biasa atau sebenarnya operasi minor gitu? oh ya, operasi minor. Jadi dilihat lagi kedalamannya. Kalau misalkan memang tidak terlalu miring dan tidak terlalu dalam, bisa sih dikerjakan di kursi gigi gitu ya. Jadi nggak, Hmm, mungkin kayak cabut gigi biasa aja gitu. Cuman mungkin karena posisinya mungkin agak dalam, ada sedikit gitu dibuka tulangnya gitu. oke. Jadi begitu baiknya dicabut ya dok Iya. ya. Heeh. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari via WhatsApp. Dok, saya pengen banget pasang gigi, tapi pengalaman teman saya katanya setelah pasang behel, maksudnya itu ada rasa sakit, ada rasa nyeri yang lumayan lama. Itu gimana dokter? Apakah setiap orang case-nya beda-beda? Oke, jadi ambang rasa sakit pasien tuh beda-beda biasanya. Iya. Mungkin ada yang sensitif banget ya gitu, atau misalkan memang ada yang tahan. Tapi biasanya kalau habis pemasangan selalu ada penyesuaian. Hmm. Biasanya sih saya info ke pasien paling enggak 3 hari ini mungkin ada rasa kenceng ya gitu, seperti ditekan gitu. Tapi kan biasanya kita juga kalau masang behel itu pemakaian yang awal kawatnya tuh biasanya kita mulai dari yang paling halus gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih rasa nyerinya juga nggak terlalu hebat ya, karena kan disesuaikan dengan kasus giginya juga. Tapi kalau misalkan pasiennya ini memang sensitif sekali, memang yang nggak tahan gitu ya sakit, biasa sih kita menyarankan boleh deh minum obat penyerah apa pereda nyeri lah gitu paling enggak gitu. Tapi biasanya sih itu cuma sekitar 3 hari ya Oke. penyesuaiannya. Jadi kalau nyeri itu sebenarnya pasti ada, tapi balik lagi setiap orang beda-beda ya. Betul, iya. Mungkin ada yang ngerasa kayak gini aja nyeri, tapi bagi sebagian orang enggak kok biasa aja Iya, gitu. Emang ngerasa ketarik. iya, Tapi sepengalaman aku waktu awal-awal pasang emang ngerasa ketarik banget sih. iya. Ada penyesuaian Ada ya. penyesuaian. Heeh. Nih dokter, ini pertanyaan aku pribadi nih. Kalau Mm-mm. misalkan kita sudah pasang behel, terus tidak kontrol beberapa bulan, ada nggak sih efek samping dari penggunaan karet gigi ini? Karet Oke. bracketnya? Mm-mm. Kalau misalkan yang behel dengan karet, itu Mm-mm. kan kalau dalam namanya karet ya, dia kan Iya. ada getas ya. Jadi kayak dengan berjalannya waktu dia mulur. Mm-mm. Jadi dia udah nggak memberikan gaya yang efektif lagi. Jadi Iya. dia tidak memberikan gaya yang kita harapkan gitu. Jadi kalau misalnya terlalu lama tidak kontrol, khawatirnya pergerakannya jadi tidak optimal lagi. Lalu yang kedua, itu sisa makanan akan lebih mudah Iya. menempel di karet-karetnya itu. Sehingga nanti kebersihan mulutnya juga jadi berkurang gitu kan. Terus juga ya nanti pergerakan giginya jadi kita nggak bisa kontrol nih. Karena kan gunanya kita kontrol nih kalau ada pergerakan yang tidak diharapkan bisa kita hindari gitu dari Iya. dokternya kan. Kalau misalnya terlalu lama tidak kontrol, nanti jadi tidak terpantau gitu pergerakan giginya. Oke, jadi si karet ini nggak ketat lagi ya dok ya, kalau Betul, misalkan ya. kelamaan nggak kontrol. Dokter Marini, kita sambung lagi ya. Ada satu pertanyaan, aku takutnya kalau nggak ditanya nanti kena. Ya, ini Oke. dok, ketika pasang behel kan gigi kita rasanya nggak kokoh ya. Ah, Apakah nanti setelah lepas behel, gigi kita akan kokoh lagi? Lalu dalam penggunaan retainer nantinya, apakah gigi kita akan tetap kokoh juga? Oke. Ya, jadi makanya tadi perlunya retainer itu kan sebenarnya buat menjaga gigi yang sudah kita susun nih supaya dia nggak gerak-gerak kemana-mana lagi ya. Ya supaya diawet lah di situ. Makanya retainer itu harus dipakai rutin paling nggak 1,5 tahun tiap malam gitu. Jadi harapannya nanti dia memang kokoh lagi. Iya, iya. Karena kan tulangnya itu udah kita gerakin ya giginya. Jadi memang kadang pasien mungkin ada yang berasa kok kayak gigi saya agak goyang atau gimana, itu wajar. Nah, jadi begitu dengan pemakaian retainer ini, dia diem di tempatnya, jadi harapannya memang kokoh lagi.
Yang penting juga tadi kebersihan mulutnya tetap terjaga. Jadi kalau ada karang gigi itu harus dibersihkan gitu, karena karang gigi itu sendiri juga bisa menyebabkan kegoyangan gigi apabila tidak dirawat gitu. Oke. Jadi makanya jangan cuma giginya rapih aja nih, tapi yang lain-lain juga harus diperhatikan. Jadi seperti karang giginya, gigi berlubangnya tetap harus diperhatikan. Oke. Dokter, ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik ya. Mm-mm. Kalau behel yang sudah digunakan, apakah bisa digunakan oleh orang lain? Nah, ini kan berhubung sama bahannya logam tuh. Mm-mm. Enggak karatan kok, ya udah dipakai aja sama dia, boleh nggak sih, Dok? Jangan ya. Iya. Kalau bisa jangan, maksudnya ya bukan kalau bisa, emang nggak boleh Nggak boleh harusnya. ya. Karena kan itu kan memang diciptakan dibuat untuk per pasien. Jadi itu memang behel itu kan sebenarnya alat kesehatan yang di dalamnya ada resepnya, ada sudut-sudutnya yang buat satu gigi ini sudutnya berapa. Kadang itu nggak apa ya, ketuker aja tuh nggak boleh gitu antara gigi yang satu sama gigi yang satu gitu. Apalagi ini beda pasien gitu ya. Ya, beda orang ya. Beda orang gitu. Jadi memang baiknya satu pasien ya satu set itu gitu. Jadi jangan diulang, jangan didaur ulang. Karena kita nggak tahu efeknya. Pertama, nanti khawatirnya penempelannya juga jadi tidak sempurna di pemakaian berikutnya. Lalu dengan kita proses steril itu kan logam itu kan punya sifat korosif ya, punya karat ya. Khawatirnya dia kalau misalkan kita daur ulang, dia akan menimbulkan korosi itu, karat itu. Jadi nanti akan ada efek-efek samping lain gitu. Jadi mendingan kita pakai yang baru aja. Ya, jadi satu set untuk satu pasien. Iya, betul. Dokter, kita juga mau minta 2 tips ya. Tips yang pertama, merawat gigi ketika penggunaan atau perawatan ortodonti. Silakan, Dokter. Oke, jadi pada saat pemakaian ya, berarti ya yang harus diperhatikan, dibutuhkan kerjasama yang baik nih antara pasien sama dokternya. Jadi pasien mungkin juga perlu kontrol rutin ke dokternya, lalu menjaga kebersihan mulutnya, sikat gigi minimal 2 kali sehari, menggunakan sikat gigi khusus sesuai instruksinya ya. Terus ya itu tadi, yang penting ikuti instruksi dokternya, kontrol rutin, jaga kebersihan. Oke, satu lagi nih Dok tipsnya. Ini juga yang banyak banget mungkin dialami sama masyarakat di luar tentang memilih tempat untuk perawatan ortodonti yang proper dan sesuai dengan ketentuannya. Silakan Dokter, mungkin bisa diberikan tips-tips memilih tempat perawatan ortodonti. Silakan Dok. Oke, jadi mungkin yang pertama untuk pastikan dikerjakan oleh dokter gigi spesialis ortodonti gitu ya. Karena dokter gigi spesialis ini kan dia sudah melalui tahapan yang lebih dalam, belajar lebih dalam. Jadi kita ada kuliah lagi di luar dokter gigi umum gitu. Jadi harapannya mungkin perawatannya, perencanaannya lebih baik. Ya mungkin bisa juga pertimbangannya, mungkin bisa cek di klinik-klinik terdekat ya, misalnya yang pastikan saja dikerjakan oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Jadi gitu ya, DV Mania. Oke Dokter Marini, nggak terasa kita udah mau jam 10 ya. Iya. Terima kasih banyak buat Dokter Marini Miharyanti, spesialis ortodonti, dokter gigi spesialis ortodonti Dharma Wangsa Dental Studio. Juga terima kasih banyak untuk Dharma Wangsa Dental Studionya untuk kesempatannya Dok ya. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk DV Mania di luar sana yang membutuhkan pengetahuan atau knowledge tentang perawatan ortodonti. Juga untuk DV Mania nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube kita di 103,4 FM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru dan juga Dokter Marini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.